Namun kita bertemu di Masjid Al-Ikhlas ini, laksana air di kamar mandi kita, ada kita tampung di ember kita, ada kita tampung di bak kita, ada kita tampung di kolam kita, yang di ember, yang di bak, pasti resikonya banyak. Ada orang cuci tangan, dia jadi mustamal. Ada orang buang air kecil, terciprat, dia jadi mutanajis. Tapi yang mustamal dan mutanajis akhirnya tereliminasi, tersingkirkan, tidak bisa untuk dipakai berwudu. Tapi yang tereliminasi ini, yang tidak terpakai lagi ini, ketika diajak untuk menyelam di atas kolam yang mi'ah wa isrina litran, 120 liter atau 2 kula, maka yang mustakmal, yang terpakai, yang bernajis, maka dia tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi, dia akan kemudian bersih secara jamnya dan mensucikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengaminkan apa yang sudah didoakan oleh DKM kita barusan. Diberikan ruang kita untuk sama-sama berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kesehatan, didoakan kemanfaatan, didoakan untuk sampai kepada Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tidak terhitung berapa kali saat tangan kita membuka handphone kita, bertebaran doa-doa yang sangat kuat legalitasnya, sahih, jelas, mutawatir, sesuai dari sanad, matan dan rawinya. Di antara doa tersebut adalah
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukumullah. Doa-doa ini berseliweran di sosmed, baik itu Instagram, baik itu Facebook, Twitter, dan channel-channel YouTube. Tentunya doa ini adalah doa yang kemudian bisa menghadirkan diri kita sesuai harapan kita. Dimanapun kita berada, tetaplah kita berencana. Allah jualah yang kemudian menentukannya. Al-insan bitafkir, wallah bitakdir. Manusia hanya mampu berencana, Allah yang mengeksekusi hak prerogatif kita. Maka demikian kita selalu ingin ahillahu, dijadikan bagian Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil yumni, dengan ketenangan, dengan kedamaian, dengan ketidakgelisahan, tanpa gabut dan tanpa galau. Bil iman, tentunya dengan keimanan. Wassalamati wal islam, juga dengan keselamatan dan keislaman kita yang betul-betul Islam baik dan benar. Rabbi wa rabbukumullah, Tuhan kita, Tuhan mereka, Tuhan semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ketika Rasul berjalan, takallama fihil hajar, ada batu yang kemudian berbicara dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lupa pasar Seng yang digusur, sekarang menjadi stasiun yang luar biasa, yang kemudian menjadi bagian dari halulalan manusia sekitar haram. Dan kita masih bisa menyaksikan Masjid Syajarah, di mana ada pohon yang bersaksi kepada Allah dan Rasulnya. Itu artinya kita juga belum lupa dengan Ustuwanatus Sarir, antara mimbar dan rumah Rasul ada satu tiang yang seringkali Rasul bersandar, yang tiang itu kemudian menangis saat Rasul dibuatkan mimbar oleh orang Persia. Maka kemudian kita tidak lupa bahwa semuanya Rabbi wa rabbukumullah, Tuhan kita dan Tuhan mereka, ciptaan Allah yang lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan besar kita dan kesyukuran tiada tara. Yang syukur alhamdulillah, makin hari corona sudah mulai mudah-mudahan perlahan meninggalkan kita. Kita mengaminkan ketika MUI mengeluarkan 3 fatwa. Fatwa nomor 14, fatwa nomor 28, fatwa nomor 31, yang isinya adalah mengembalikan hukum sholat Jumat adalah kewajiban bagi seorang muslim dan harus dilaksanakan oleh DKM masjid manapun. Yang kedua berisikan dikembalikan hukum sholat al-mafruḍah, sholat wajib kita, kepada hukum azimah, hukum dasarnya. Tidak lagi ada personal ataupun social distancing. Dan kita tahu beberapa negara-negara termasuk jamaah kita sudah masuk dan warawiri Saudi untuk umroh tanpa ada lagi social distancing, tanpa ada lagi PCR dan yang lainnya. Ini artinya sesuai. Bahkan yang ketiga isinya diharapkan kepada jami'ul muslimin
agar bersiap untuk meramaikan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan tarawih, tilawah, qiyam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kajian-kajian untuk akhirnya di akhir bermunajat kepada Allah agar wabah ini terakhir kita temukan di Ramadan, dan Ramadan tahun depan kita tidak akan menemukan wabah ini lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini artinya kita ingin bil yumni, dengan ketenangan. Bahkan hadis yang kita baca di awal tadi adalah dasarnya atas kegelisahan, atas kegundahan sahabat Nabi, dua orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu terlahirkan di kampung penyamun, kampung begal, kampung rampok. Yang satu didera dengan wabah seperti kita dan akhirnya wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar adalah satu kampung di pertengahan antara Mekah dan Madinah. Yang sudah berangkat umroh dan haji bisa merasakan bagaimana duduk sampai 6 bahkan 8 jam. Tidak seperti sekarang, tinggal duduk 1 jam bisa sampai dengan kereta cepat. Antara Mekah dan Madinah harus istirahat. Ada namanya Abul Qudet, satu tempat bersebelahan dengan Ghifar. Kampung ini terkenal dengan kampung penyamun, pembegal, perampok yang terkenal, sehingga orang kalau lewat Ghifar bersiap-siap pasti akan dipalang. Tiap orang wajib memalang, tiap orang wajib membegal, termasuk sahabat Nabi yang akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar nama Muhammad. Dialah Abu Dzar Al-Ghifari, lahir di tempat yang tidak baik, tapi Allah berikan hidayah yang akhirnya luar biasa. Dari orang-orang yang tidak baik dianjurkan untuk bersedekah dengan kebaikan dan akhirnya menyeru kepada keislaman. Kita juga belum lupa sahabat yang kedua, Mu'adz bin Jabal, yang diperintahkan Rasul jadi duta Rasul untuk berangkat ke negeri Syam dan akhirnya ke negeri Yaman. Umurnya muda belia 18 tahun. Namun sayang, Allah lebih sayang ketika melewati Syam, ketika melewati Al-As, beliau terkena wabah seperti kita. Karena kita corona dari Wuhan, maka namanya COVID-19. Dan beliau akhirnya wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya menyampaikan pesan dari Rasulullah. Apa yang disampaikan? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di Masjid Jami Al-Ihsan saja, bukan di Masjid Al-Ikhlas saja, bukan di musola yang kita punya di rumah, bukan di kantor yang ada musolahnya, bukan. Tapi bagaimana kita bertakwa kepada Allah di jalan, bertakwa kepada Allah di proyek, bertakwa kepada Allah di tempat-tempat yang mungkin jauh dari anggapan kita Allah ada. Ada surat Al-Baqarah, karena Allah nyatakan innal baqara tasyabaha alaina. Nanti ada sapi yang sifatnya seperti manusia, atau mungkin manusia yang kemungkinan sifatnya seperti sapi. Sapi hanya makan rumput dan minum air putih. Tapi sekarang ada sapi yang kemudian makan dan minum segala macam, sehingga menghilangkan kebutuhan pokok kita. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bertakwa, mengenal Allah bukan hari Jumat saja, apalagi di Ramadan, bukan hanya di masjid dan musola saja, tapi insya Allah haitsuma kunta, di depan komputer, di depan laptop, di depan kita laporan keuangan,
di hadapan siapapun kita maupun tidak berhadapan. Seringkali kita mengatakan nanti aja deh, nggak enak, ntar aja dah, nggak enak. Selalu ini terdetik oleh kita. Sebetulnya haitsuma kunta, mau enak mau kagak, tetap kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah kita manusia mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Tidak ada di antara kita yang tidak bawa dosa. Jamaah bawa dosa, saya termasuk yang paling banyak dosanya, bawa dosa. Namun kita bertemu di Masjid Al-Ikhlas ini, laksana air di kamar mandi kita, ada kita tampung di ember kita, ada kita tampung di bak kita, ada kita tampung di kolam kita. Yang di ember, yang di bak, pasti resikonya banyak. Ada orang cuci tangan, dia jadi musta'mal. Ada orang buang air kecil, terciprat, dia jadi mutanajis. Tapi yang musta'mal dan mutanajis akhirnya tereliminasi, tersingkirkan, tidak bisa untuk dipakai berwudu di salat Jumat atau salat lainnya. Kenapa dia musta'mal dan mustanajis, terpakai dan sudah najis. Tapi yang tereliminasi ini, yang tidak terpakai lagi ini, ketika diajak untuk menyelam di atas kolam yang mi'ah wa isyrina litran, 120 liter atau 2 kula, maka yang musta'mal, yang terpakai, bisa tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi, dia suci bagi dirinya dan mensucikan lainnya. Bahkan yang mutanajis, yang bernajis, sudah terbuang, tereliminasi, tidak terpakai, kemudian bersatu di kolam yang 2 kula, maka dia tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi, dia akan kemudian bersih secara zatnya dan mensucikan lainnya. Ayo, ada kesempatan kita panjang umur. Kita ini al-baqiyatus shalihat, sisa-sisa yang soleh, sisa-sisa yang sehat, sisa-sisa yang batuk, sisa-sisa yang bengek, sisa-sisa yang ampek, sisa-sisa yang masuk ICU, sisa-sisa yang dirawat di rumah sakit. Semua pernah merasakan, dan akhirnya kita hadir kembali di Masjid Jami' Al-Ikhlas tercinta ini. Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada, mudah-mudahan sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan kita punya kekuatan mampu berpuasa, tarawih, tilawah, dan beribadah maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya wafat menjemput kita, dan mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzunil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umur masjidina hada ya Allah, Masjid Jami Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas wa qaryatina hadihi ya Allah, Patal Senayan wa hauluha ma damatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.